Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selalu diberikan petunjuk dan lindungannya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya, hanya di channel Langkah Kisah. Pernahkah kamu merasa terancam dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Atau mungkin pernah mendengar tentang kekuatan yang begitu besar namun tanpa aturan? Nah, kisah ini mungkin akan mengubah pandangan kamu tentang keadilan dan keberanian. Pagi itu, seorang polisi bernama Agus bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Ia memberi salam dan mencium kening istrinya, Siti, yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. Agus, sayang, aku berangkat dulu ya. Doain aku lancar di lapangan. Siti tersenyum, meskipun ada sedikit kecemasan di wajahnya. Siti, hati-hati ya, Mas. Semoga lancar semuanya. Agus pun melangkah keluar, menuju tugasnya sebagai seorang polisi. Setiap hari, ia berjuang untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Namun, pagi itu, ia tidak tahu bahwa takdir akan mempertemukannya dengan tantangan yang lebih besar. Siti, yang sehari-hari mengelola warung sembako kecil di pasar, melanjutkan aktivitasnya. Tiba-tiba, dua orang yang mengenakan pakaian ormas grip mendekati warungnya. Mereka adalah Jaka dan Dani, anggota ormas yang terkenal arogan dan sering mengintimidasi pedagang kecil. Jaka, dengan suara keras, "Mbak, warung ini harus bayar iuran keamanan. Kalau enggak, nanti ada masalah, loh." Siti merasa terkejut dan bingung. Ia mencoba menjelaskan dengan lembut. "Siti, maaf, Pak. Saya sudah bayar retribusi ke pemerintah untuk keamanan pasar." Dani, dengan tatapan tajam, "Itu beda. Kami yang urus keamanan di sini. Kalau nggak bayar, bisa repot. Kami nggak suka repot." Siti yang cemas, berusaha untuk tetap tenang, namun ia tahu bahwa ia tak punya pilihan. Setelah mereka pergi, ia langsung menutup warung dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Siti segera menghubungi suaminya. "Siti," dengan suara gemetar, "Mas, tadi ada orang dari ormas grip datang ke warung. Mereka paksa aku bayar uang keamanan. Kalau enggak, katanya bisa repot nanti." Mendengar hal itu, Agus yang sedang bertugas langsung merasa khawatir. Ia tahu ini bukan masalah yang bisa dibiarkan begitu saja. "Agus," dengan nada serius, "apa? Mereka datang ke warungmu?" "Tenang, sayang. Aku segera pulang. Nanti aku selesaikan masalah itu." Setelah selesai dengan tugas di kantor, Agus memutuskan untuk pulang dan menghadapi masalah itu dengan tegas. Namun, ia belum tahu betapa besar tantangan yang akan ia hadapi. Setelah menerima telepon dari Siti, Agus merasa hatinya semakin gelisah. Ia tahu, jika ormas grip terus bertindak seperti itu, mereka bisa merusak ketenangan warga. Agus segera menyelesaikan tugasnya di kantor dan pulang ke rumah. Namun, sebelum ia kembali, Siti sudah lebih dulu menutup warungnya dan pulang dengan perasaan cemas. Sesampainya di rumah, Agus langsung mendekati Siti yang tengah duduk dengan wajah tegang. Siti tampak lebih khawatir dari biasanya. Agus menatap Siti dengan serius. "Sayang, kamu nggak perlu khawatir. Aku akan tangani masalah ini. Ormas itu harus dibereskan." Siti mengangguk, meskipun ada kekhawatiran yang masih tersisa di hatinya. Ia tahu suaminya adalah seorang polisi, namun kehadiran ormas seperti grip yang punya kekuatan besar bisa jadi masalah besar. Siti, dengan suara lembut, "Mas, aku cuma takut kalau mereka marah. Mereka kan sering buat masalah." Agus menggenggam tangan Siti dengan lembut, berusaha memberi ketenangan. "Agus, aku janji, kita akan hadapi mereka dengan cara yang benar. Gak ada yang perlu ditakuti." Beberapa saat setelah percakapan itu, Agus segera mengenakan seragam polisinya dan bersiap untuk menghadapi ormas grip yang sudah membuat keresahan di pasar. Siti hanya bisa memandang suaminya dengan perasaan campur aduk, antara bangga dan cemas. Agus dan rekan-rekannya langsung menuju lokasi markas ormas grip, sebuah bangunan sederhana yang terletak di pinggiran kota. Saat mereka sampai, suasana langsung terasa tegang. Jaka dan Dani, serta beberapa anggota lainnya,
sedang berkumpul di depan markas mereka, tampak tidak takut dengan keberadaan polisi. Jaka, dengan senyum sinis, kau pikir bisa mengatur kami begitu saja? Kami punya banyak orang di sini. Agus, dengan tenang dan penuh percaya diri, menjawab. Agus, kalian mungkin punya banyak orang, tapi hukum yang berlaku di negeri ini tetap milik rakyat. Jika kalian merasa benar, mari kita bicarakan di kantor polisi. Dani, yang berada di samping Jaka, terlihat marah dan mulai mendekat dengan nada menantang. Dani, dengan suara keras, kamu jangan sok berani, polisi. Kami nggak takut dengan hukum. Namun, Agus tetap tenang. Ia mengarahkan rekan-rekannya untuk bertindak cepat. Ketegangan semakin memuncak, dan akhirnya, dengan tindakan yang terukur dan profesional, Agus bersama timnya berhasil menangkap Jaka, Dani, dan beberapa anggota ormas lainnya yang terlibat dalam pemerasan. Jaka, dengan marah, kalian gak akan bisa menang. Kami punya banyak teman di luar sana. Agus, teman atau bukan, hukum tetap berjalan. Ini urusan kita dengan keadilan, bukan soal siapa yang punya lebih banyak teman. Setelah beberapa menit, Jaka dan anak buahnya pun dibawa ke mobil polisi. Suasana yang tadinya tegang kini mulai mereda, meskipun ada ancaman yang terdengar dari mulut anggota ormas yang tertangkap. Agus, yang kini merasa sedikit lega, segera menelepon Siti. Suara di ujung telepon langsung terdengar cemas. Namun kali ini ada sedikit kelegaan di sana. Agus, dengan suara tegas dan lega, sayang, semuanya sudah selesai. Mereka sudah ditangkap. Siti, dengan suara bergetar, Alhamdulillah, Mas. Terima kasih banyak. Aku takut banget tadi. Agus, tersenyum melalui telepon. Jangan takut, sayang. Kita akan selalu menghadapi segala sesuatu bersama. Kamu sudah berani dan kuat, jadi aku juga harus kuat. Siti merasa lega dan bangga dengan keberanian suaminya. Meskipun ia tahu, ini bukan akhir dari masalah, tetapi hari itu adalah kemenangan kecil untuk keadilan. Keputusan Agus untuk menangkap ormas GRIP di pasar tidak hanya membawa kedamaian sementara, tetapi juga membuka pintu masalah baru. Walaupun penangkapan itu mendapat dukungan dari warga sekitar, banyak pihak yang merasa tersinggung dengan tindakan tegas polisi. Salah satunya adalah beberapa anggota ormas GRIP yang belum tertangkap, yang berusaha balas dendam. Keesokan harinya, setelah kejadian tersebut, suasana di pasar terlihat lebih sepi. Banyak pedagang yang khawatir ormas itu akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Siti, yang membuka warung sembakonya, merasa cemas. Ia tak tahu apakah tindakan suaminya akan membuat kehidupan mereka semakin berbahaya. Siti berbicara pelan kepada Agus saat sarapan. Mas, aku khawatir mereka nggak akan diam begitu saja. Ormas itu kan bisa sangat berbahaya kalau marah. Agus, meskipun masih terlihat tenang, juga merasakan kecemasan yang sama. Ia tahu bahwa ormas seperti GRIP tak akan tinggal diam begitu saja, terutama jika mereka merasa harga dirinya dipermalukan. Namun, Agus berusaha menenangkan Siti. Agus, dengan nada serius, sayang, kita sudah melakukan yang benar. Jangan khawatir. Kami akan tetap mengawasi dan menjaga keselamatan. Mereka nggak akan bisa mengganggu kita begitu saja. Namun, jauh di dalam hatinya, Agus merasa bahwa ancaman dari ormas GRIP masih belum selesai. Ia memutuskan untuk lebih waspada dan segera berkoordinasi dengan rekan-rekannya untuk melakukan pemantauan lebih ketat. Beberapa jam setelah percakapan itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Siti, yang sedang berada di warung, melihat dua orang yang dikenal dari ormas GRIP mendekati toko kecilnya dengan tatapan mengancam. Mereka adalah dua orang yang lebih muda, yang tampaknya baru bergabung dengan ormas tersebut. Siti merasa darahnya berdegup kencang, meskipun ia berusaha tetap tenang. Siti, dengan suara gemetar, ada apa lagi? Kenapa kalian datang ke sini? Anggota ormas GRIP yang pertama, seorang pria bernama Fajar, berbicara dengan nada kasar. Fajar, kamu pikir kita akan diam saja setelah itu? Jangan terlalu senang dulu. Kami akan ambil hak kami. Siti merasa ketakutan. Ia tahu bahwa meskipun polisi sudah menangkap beberapa anggota ormas itu, masih banyak lagi yang bisa membalas dendam. Salah satunya adalah Fajar,
yang diketahui memiliki pengaruh besar di kalangan anggota muda GRIP. Siti berusaha untuk tetap sabar dan mencoba menghindari konflik. Siti, dengan suara lembut tapi tegas, "Saya nggak punya uang lagi. Tolong, jangan ganggu warung saya." Fajar, dengan nada mengejek, berkata, "Kamu akan belajar nanti, Mbak. Ini bukan hanya soal uang. Kami akan tuntut lebih dari itu." Mereka pun pergi, namun Siti tahu bahwa ini bukanlah akhir dari masalah tersebut. Ketika mereka pergi, Siti segera menghubungi Agus. Siti, dengan panik, "Mas, mereka datang lagi. Kali ini mereka bilang gak akan diam begitu saja. Aku takut mereka akan melakukan sesuatu yang lebih parah." Agus, yang mendengar suara panik di telepon, langsung merasa bahwa situasi semakin berbahaya. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. Agus, dengan suara yakin, "Tenang, sayang. Aku akan segera pulang. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa mengancam kita." Namun, dalam hati Agus, ia tahu bahwa ia harus segera menghadapinya. Ia tidak bisa membiarkan ormas GRIP merusak kedamaian dan mengancam keluarga serta masyarakat. Agus pun segera merencanakan langkah-langkah untuk menangkap lebih banyak anggota ormas yang terlibat dalam pemerasan. Ia memutuskan untuk melakukan operasi besar-besaran, dan kali ini, ia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk kabur. Agus tidak bisa lagi berdiam diri. Setelah kejadian yang menimpa Siti, ia merasa bahwa ormas GRIP semakin berani dan semakin agresif. Tidak hanya itu, ancaman terhadap keluarganya sudah di luar batas. Kini, tak ada pilihan lain selain melawan mereka dengan segala cara yang sah. Ia menghubungi timnya dan segera merencanakan operasi besar-besaran untuk membasmi ormas ini. Di tengah malam, Agus dan beberapa rekannya sudah berada di markas GRIP. Mereka telah memantau dan mendapatkan informasi yang sangat penting, bahwa malam itu, ormas GRIP berencana untuk mengumpulkan anggota-anggotanya di sebuah tempat di luar kota. Tempat itu diketahui sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi ilegal dan berbagai kegiatan gelap lainnya. Agus, dengan suara penuh tekad, "Ini saatnya kita menyelesaikan semuanya. Kita harus bergerak cepat, sebelum mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi." Rekannya, Wahyu, yang juga terlibat dalam operasi ini, mengangguk. "Wahyu, siap, bos. Kita nggak akan kasih mereka ruang untuk beraksi lagi." Setelah beberapa menit briefing singkat, mereka pun bergerak menuju lokasi yang sudah dipastikan. Dalam perjalanan, Agus tidak bisa menahan perasaan khawatirnya. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah tindakan yang benar, namun ia juga sadar bahwa ini adalah risiko yang besar. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Begitu banyak ancaman yang datang, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini? Setibanya di lokasi, suasana tampak sangat sepi. Tempat itu adalah sebuah gudang tua yang dikelilingi oleh pepohonan lebat. Agus dan timnya bergerak cepat dan hati-hati, memasuki area tersebut dengan menyusup melalui celah kecil di dinding belakang. Mereka berhasil menghindari pengawasan ormas GRIP yang mungkin sudah menunggu di pintu depan. Setelah beberapa saat, mereka melihat beberapa anggota GRIP yang terlihat sedang berbicara di dalam ruangan. Agus mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pemerasan dan berbagai tindak kekerasan. Agus segera memberi isyarat pada timnya untuk maju. "Agus," dengan suara tegas melalui radio, "kita serbu sekarang." Begitu perintah diberikan, tim polisi langsung bergerak cepat. Suasana yang sebelumnya hening tiba-tiba dipenuhi dengan suara langkah kaki polisi yang mendekat. Para anggota ormas GRIP yang berada di dalam gudang tampak terkejut, dan beberapa dari mereka langsung berusaha melarikan diri. Namun, tidak ada yang bisa kabur. Polisi sudah menutup semua pintu dan jalan keluar. Jaka, yang sebelumnya sudah tertangkap, ternyata juga ada di sana. Ia tampak bingung dan marah melihat polisi datang dengan kekuatan penuh. "Jaka," dengan geram, "kalian pikir kalian bisa menakuti kami? Ini belum selesai." Agus, dengan suara dingin, "Kali ini, kita yang akan selesai. Ini bukan hanya tentang kalian, Jaka. Ini tentang keadilan untuk semua orang yang kalian permalukan." Dengan kecepatan yang terlatih, Agus dan timnya berhasil menangkap semua anggota ormas yang ada di lokasi itu. Mereka tak memberi ruang untuk perlawanan, dan dalam beberapa menit,
semua yang terlibat dalam aktivitas ilegal itu telah diamankan. Namun, meskipun operasi itu berjalan sukses, Agus tahu bahwa mereka masih harus menghadapi banyak tantangan. Sebuah pertanyaan terus menggelayuti pikirannya. Apakah Ormas GRIP hanya satu dari banyak kelompok yang menyebarkan ketakutan di masyarakat, ataukah ini hanya awal dari perjuangan yang lebih panjang? Sesampainya di rumah setelah operasi selesai, Agus langsung menuju kamar dan mendekati Siti yang sudah menunggunya. Wajahnya yang penuh kecemasan kini berubah menjadi lega begitu melihat suaminya pulang dengan selamat. Agus duduk di sampingnya, meraih tangan Siti. Agus, dengan senyum tipis, "Sayang, semuanya sudah selesai. Mereka sudah ditangkap." Siti, dengan mata berkaca-kaca, "Mas, aku khawatir banget tadi. Tapi sekarang aku merasa tenang. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah melindungi kita." Agus, dengan lembut, "Aku akan selalu melindungi kamu, sayang. Tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi." Namun, meskipun perasaan lega kini menyelimuti mereka, Agus dan Siti tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Tindakan tegas Agus terhadap Ormas GRIP mungkin menjadi awal dari perubahan besar. Namun ada banyak hal yang harus mereka hadapi ke depannya. Kehidupan di pasar perlahan kembali normal setelah operasi besar yang dilakukan Agus. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Walaupun anggota Ormas GRIP yang terlibat dalam pemerasan telah ditangkap, Agus tahu bahwa ini belum berakhir. Banyak pihak yang merasa terluka karena kekalahan mereka, dan tidak jarang mereka mencari jalan untuk membalas dendam. Pada suatu sore yang tenang, saat Agus pulang dari tugas, ia mendapatkan kabar yang mengejutkan dari rekannya, Wahyu. Seorang anggota GRIP yang baru saja bebas dari tahanan, ternyata menebar ancaman di sekitar pasar. Tidak hanya itu, beberapa orang yang tampaknya bagian dari kelompok itu terlihat mondar-mandir di sekitar warung Siti. Mereka seolah memantau setiap gerakan. Agus, melalui telepon, "Wahyu, pastikan mereka tidak bergerak. Kita tidak bisa lengah sedikit pun." Wahyu, dari ujung telepon, "Siap, bos. Mereka mulai bergerak, tapi kita pantau terus. Jangan khawatir." Namun, kekhawatiran Agus terus berkembang. Keamanan di pasar semakin terasa rapuh, terutama bagi Siti yang sudah beberapa kali berhadapan dengan orang-orang dari ormas tersebut. Saat Agus sampai di rumah, ia menemukan Siti sedang merapikan warungnya dengan wajah penuh cemas. Agus berjalan mendekat, "Sayang, kamu baik-baik saja?" Siti menyambut dengan senyum paksa, "Iya, Mas. Cuma, ada beberapa orang yang aku kenal. Mereka masih nongkrong di sekitar sini. Aku takut mereka akan datang lagi." Agus merasakan ketegangan yang melanda Siti. Ia tahu, meskipun sudah ada penangkapan, atau Mas GRIP yang masih bebas pasti akan mencari kesempatan untuk menakut-nakuti keluarga mereka. Namun, kali ini Agus bertekad untuk mengambil langkah lebih tegas. Agus, dengan suara serius, "Siti, kamu nggak usah khawatir. Aku akan pastikan mereka tak bisa mengganggu kita lagi. Kita tidak akan membiarkan mereka terus seperti ini." Namun, begitu Agus hendak meninggalkan rumah untuk melanjutkan patroli, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah. Agus dan Siti yang kaget, segera menuju jendela dan melihat sekelompok orang mengenakan pakaian hitam yang jelas-jelas merupakan anggota GRIP. Mereka tengah berdiri di depan warung Siti dengan ekspresi marah. Agus, dengan suara tegas, "Ini sudah melampaui batas." Siti, dengan cemas, "Mas, jangan. Mereka pasti akan menyerang kalau kamu ikut keluar." Agus tahu bahwa jika ia diam saja, maka situasi ini bisa semakin buruk. Namun, ia juga tidak ingin menempatkan Siti dalam bahaya lebih lanjut. Maka, dengan cepat ia menghubungi Wahyu untuk meminta bantuan. Agus, dengan cepat, "Wahyu, segera datang ke rumah, bawa tim. Kita harus menangani ini sebelum mereka semakin berani." Beberapa saat setelah itu, Wahyu dan timnya tiba di rumah Agus. Mereka semua bersiap untuk menghadapi kemungkinan buruk. Agus tahu bahwa kali ini, pertempuran mereka bukan hanya melawan Ormas GRIP, tetapi juga melawan ancaman yang sudah mulai merasuki kehidupan mereka. Seperti api yang menyala, ancaman ini tidak bisa dibiarkan meredup begitu saja. Dengan langkah mantap, Agus keluar dari rumahnya. Ia menuju kelompok yang sedang berkumpul di depan warung.
siap menghadapi mereka dengan kepala tegak. Agus berbicara keras, "Sudah cukup. Kalau kalian mau melanjutkan permainan ini, kami siap menghadapi. Jangan coba-coba mengganggu keluargaku lagi." Salah seorang anggota Ormas Grip, yang diketahui bernama Doni, mendekat dengan tatapan penuh amarah. "Doni," dengan suara keras, "kamu kira kita takut sama kamu? Ini baru permulaan. Agus, kamu dan keluargamu akan menyesal." Agus, dengan tenang, tapi penuh kewaspadaan, "Kalian yang akan menyesal jika terus mengancam orang yang tidak bersalah. Kami akan hentikan ini sekarang juga." Wahyu dan tim polisi lainnya sudah bersiap di belakang Agus, memastikan bahwa mereka memiliki kontrol penuh terhadap situasi yang semakin memanas. Pada saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebelum pertikaian bisa semakin besar, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang mereka. Seorang pria tua yang tampak lemah tapi penuh wibawa keluar dari rumah sebelah, berjalan menuju mereka dengan langkah pelan. Pria tua tersebut adalah seorang pensiunan polisi yang sudah lama tinggal di daerah itu. Selama ini, meskipun ia jarang berurusan dengan masalah seperti ini, ia dikenal sangat dihormati oleh warga setempat. Pria tua, dengan suara keras, penuh kewibawaan, "Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian pikir kalian bisa menakut-nakuti orang sekehendak hati? Kalian salah besar kalau kalian kira ini akan dibiarkan begitu saja." Doni, yang mengenali pria tua tersebut, tampak ragu sejenak. Doni, dengan nada menantang, "Apa urusannya sama kamu, Pak? Jangan ikut campur." Pria tua, dengan suara penuh ketegasan, "Saya sudah cukup lama hidup di sini, dan saya tahu betul siapa kalian. Kalau kalian berani melanjutkan ini, saya akan pastikan kalian berurusan dengan lebih dari sekedar polisi." Ketenangan pria tua itu memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi Agus dan timnya. Akhirnya, Doni dan beberapa anggota Ormas Grip lainnya mundur, meskipun mereka masih terlihat marah dan penuh kebencian. Agus, dengan suara tegas, "Kalian pikir ini akan selesai begitu saja? Jangan buat saya datang lagi." Dengan wajah penuh kemarahan dan rasa tidak puas, Doni dan teman-temannya mundur. Mereka sadar bahwa mereka tak bisa menang melawan polisi yang sudah bersiap dengan penuh kekuatan. Begitu kelompok Ormas Grip itu pergi, Agus berbalik menghadap pria tua itu. "Agus, dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Pak. Anda menyelamatkan keadaan." Pria tua, dengan senyum bijak, "Kita semua harus menjaga satu sama lain. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Keamanan pasar dan sekitar rumah Agus kembali terasa lebih aman setelah insiden tersebut. Namun, di dalam hati Agus, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Meskipun Ormas Grip tampaknya mundur untuk sementara, ancaman dari mereka masih bisa muncul kapan saja. Agus semakin merasa bahwa ia harus lebih berhati-hati dan siap menghadapi segala kemungkinan. Suatu pagi, Agus menerima kabar dari Wahyu yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Beberapa anggota Grip yang lebih kecil mulai berkumpul di sebuah gedung yang sudah lama kosong di pinggiran kota. Mereka tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang besar, lebih besar dari yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Agus, melalui telepon, "Wahyu, pastikan kita semua siap. Kalau memang benar mereka akan bergerak, kita tidak bisa lengah. Kita harus bergerak lebih dulu." Wahyu, di ujung telepon, "Siap, bos. Kami sudah bersiap. Kami pantau mereka terus." Agus merasa berat hati meninggalkan rumah. Siti yang melihatnya, kembali mengingatkan agar hati-hati, karena mereka tahu apa yang sudah terjadi sebelumnya. Namun, Agus mengangguk dan mencoba memberikan keyakinan pada Siti, meskipun di dalam hatinya, rasa takut tak bisa dihindari. Setiap kali ia keluar untuk tugas, ia selalu merasa cemas tentang keselamatan keluarganya. Agus, dengan senyum tipis, "Sayang, kita harus lakukan ini untuk masa depan yang lebih baik. Ini demi keselamatan semua orang. Aku akan pulang dengan selamat." Siti, dengan mata penuh kekhawatiran, "Semoga semuanya baik-baik saja, Mas. Aku akan selalu berdoa untukmu." Begitu Agus pergi, ia merasakan ketegangan di jalanan yang menuju lokasi yang dimaksud. Semua anggota tim bergerak dengan tenang, meskipun mereka tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi bukanlah hal yang mudah. Tak lama kemudian,
mereka sampai di gedung yang telah dipantau. Namun, ketika Agus dan timnya memasuki gedung itu, mereka disambut dengan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka menemukan lebih dari yang mereka harapkan. Ternyata, Grip tidak hanya sekedar beroperasi di pasar atau daerah sekitar kota. Mereka juga terlibat dalam jaringan yang lebih besar yang mencakup perdagangan ilegal dan beberapa transaksi kriminal lainnya yang lebih mengerikan, termasuk perdagangan senjata dan narkoba. Agus, dengan suara tajam, apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Ini bukan cuma soal pemerasan lagi, kan? Doni, salah satu anggota Grip yang sudah beberapa kali berurusan dengan Agus, tampak di sudut ruangan. Ia tersenyum dingin, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Doni, dengan tawa kecil, kalian baru saja mulai memahami permainan ini, Agus. Apa yang kalian lihat di sini hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Kita bukan hanya soal uang atau pasar, ini tentang kekuasaan yang lebih besar. Agus merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Dia tahu bahwa jika tidak segera menghentikan kelompok ini, dampaknya akan jauh lebih besar dan berbahaya, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat luas. Wahyu, mendekat dengan cepat, Bos. Kami menemukan lebih banyak dokumen. Ini bukan hanya soal Grip. Mereka memiliki hubungan dengan beberapa kelompok besar lainnya di luar kota. Agus, dengan penuh ketegasan, kita tidak bisa menunda lagi. Kita tangkap semua orang di sini. Tidak ada pengecualian. Segera, operasi besar dimulai. Polisi menyergap setiap sudut gedung, menangkap siapa saja yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Agus dan timnya bergerak cepat, meskipun mereka harus berhati-hati mengingat besarnya ancaman yang mungkin datang. Mereka berhasil menangkap beberapa orang, termasuk beberapa orang yang dikenal sebagai penghubung dengan kelompok-kelompok kriminal besar. Saat operasi selesai dan semua anggota Grip yang terlibat sudah diamankan, Agus merasa lega. Namun, di dalam pikirannya, rasa khawatir masih menghantui. Ini baru permulaan dari apa yang mereka hadapi. Agus tahu bahwa jika mereka tidak bertindak lebih tegas, ormas Grip dan kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam jaringan kriminal ini akan terus mengancam. Setelah semuanya selesai, Agus kembali pulang ke rumah. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil menjalankan tugas dengan baik, tantangan yang lebih besar masih menanti. Ia harus terus berjaga-jaga, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Siti dan masyarakat yang bergantung padanya. Sesampainya di rumah, Siti menyambutnya dengan cemas. Namun, kali ini Agus merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa meskipun perjuangan mereka belum selesai, setidaknya mereka telah berhasil mencegah sesuatu yang lebih besar terjadi. Agus, dengan suara lembut, Siti, semuanya sudah selesai, tapi kita masih harus terus waspada. Ini belum berakhir. Siti, dengan senyum lega, aku tahu, Mas. Tapi aku percaya sama kamu. Kamu akan selalu melindungi kita. Agus menatap Siti dengan tatapan penuh kasih. Ia tahu bahwa perjuangan mereka untuk melawan ketidakadilan dan ancaman ini belum berakhir. Namun, dengan dukungan dari keluarganya dan tekad yang kuat, ia yakin mereka bisa melewati semua tantangan ini. Hari-hari setelah operasi besar itu terasa lebih tenang di sekitar pasar tempat Siti berjualan. Namun, ketegangan yang menghantui Agus dan timnya belum juga hilang. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil menangkap beberapa anggota Grip dan menghentikan sebagian besar aktivitas ilegal mereka, perang melawan jaringan kriminal ini masih jauh dari selesai. Agus, dengan serius, sambil memandang peta yang tersebar di meja, kita sudah mengamankan orang-orang ini, tapi ada yang lebih besar di balik semuanya. Mereka akan terus berusaha. Kita harus lebih berhati-hati. Wahyu, dengan ekspresi khawatir, benar, Bos. Kami sudah pantau gerak-gerik mereka, tapi mereka seperti punya jaringan yang tak terhitung jumlahnya. Ini bisa jadi lebih rumit dari yang kita kira. Agus memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Ia tahu bahwa tindakan yang lebih besar dan lebih tegas harus segera dilakukan. Jika mereka tidak menghentikan jaringan ini sekarang, akan banyak lagi yang menjadi korban. Agus menatap timnya dengan tekad, kita perlu rencana baru. Jika kita tidak bisa menghentikan mereka dari atas, kita akan mulai dari bawah. Mungkin saatnya untuk menggulingkan kepala-kepala mereka satu persatu.
Dengan rencana baru yang lebih berani dan berisiko, Agus dan timnya memulai langkah selanjutnya. Mereka berhasil mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang jaringan kriminal ini dan melacak jejak para pemimpin GRIP yang tersembunyi. Tidak lama setelah itu, sebuah rencana besar pun mulai terbentuk. Pada malam hari, Agus dan timnya bergerak menyusup ke markas besar Ormas GRIP yang tersembunyi di sebuah daerah terpencil. Mereka tahu bahwa ini adalah operasi berbahaya, dan kegagalannya akan berarti kerugian besar. Namun, tekad untuk mengakhiri ancaman ini membuat mereka semua tidak gentar. Di markas itu, mereka mendapati lebih banyak anggota GRIP yang bersiap untuk melaksanakan aktivitas ilegal lainnya. Agus langsung memerintahkan serangan. Polisi bergerak cepat, menyergap para anggota GRIP yang sedang berjaga. Tak lama, mereka berhasil menguasai seluruh area dan menangkap semua yang terlibat. Namun, saat mereka mencari pemimpin utama GRIP, mereka menemui kejutan besar. Doni, yang selama ini menjadi musuh utama Agus, ternyata berhasil melarikan diri beberapa saat sebelum serangan dilakukan. Walaupun sebagian besar anggotanya berhasil ditangkap, Doni masih bebas berkeliaran. Agus, dengan nada geram, Doni pasti masih bersembunyi di suatu tempat. Kita harus segera menemukannya. Pencarian pun dilanjutkan. Hari-hari berikutnya, tim polisi bergerak lebih intensif, menelusuri setiap kemungkinan tempat persembunyian Doni. Kejaran itu membawa mereka ke sebuah rumah terpencil di luar kota. Ketika Agus dan timnya akhirnya berhasil mengepung rumah tersebut, Doni berada di sana, siap bertarung habis-habisan. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Namun, berkat pengalaman dan keterampilan Agus serta tim, mereka berhasil menangkap Doni setelah beberapa jam perlawanan. Doni, dengan nafas terengah-engah, "Kalian pikir ini akan berakhir seperti ini? Aku akan bangkit lagi. Ini bukan akhir." Agus, dengan tegas, "Tidak, Doni. Ini adalah akhir dari semua ini. Kamu tidak akan bisa menyebarkan kekerasan lagi." Setelah penangkapan Doni, jaringan Ormas GRIP yang selama ini meresahkan mulai hancur. Keberhasilan ini tidak hanya mengembalikan keamanan di pasar dan sekitarnya, tetapi juga memberikan rasa damai yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, meskipun mereka berhasil menghancurkan kekuatan GRIP, Agus tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Ancaman dari kelompok-kelompok serupa akan selalu ada, dan mereka harus tetap berjaga. Siti, yang selalu khawatir akan keselamatan Agus, akhirnya bisa merasa sedikit lega. "Siti," sambil memeluk Agus, "kamu akhirnya pulang dengan selamat, Mas. Terima kasih sudah melindungi kita semua." Agus, dengan senyum lelah tapi puas, "Ini semua bukan hanya tentang aku, Siti. Ini tentang kita semua. Kita harus terus berjuang untuk menjaga keamanan dan kedamaian." Dengan demikian, perjuangan Agus sebagai seorang polisi yang berani melawan kejahatan dan ketidakadilan berhasil memberikan harapan baru bagi masyarakatnya. Meskipun tantangan masih ada, ia merasa bangga bisa melindungi keluarga dan orang-orang yang dicintainya.